Shalom sahabat sekalian, sahabat geni yang terkasih. Saya Romo Wante dari Paroki Santa Maria Ratu Rosari Gianyar ingin memberikan permenungan kita untuk hari Jumat Agung, hari kedua dari hari Paskah, ibadat mengenang sengsara dan wafat Tuhan Yesus. Suatu perayaan iman yang sangat penting bagi kita umat Katolik. Saya akan membacakan dari surat Rasul Paulus kepada umat Ibrani dan menjadi inspirasi juga dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saya membaca sabda Tuhan untuk Anda. Surat Rasul Paulus kepada umat Ibrani bab 4 ayat 14 sampai dengan 16, bab 5 ayat 7 sampai 9. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam agung yang kita punya bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita menghampiri takhta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Akan tetapi sekalipun anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat geni yang terkasih, hari Jumat Agung kita mengenang sengsara dan wafat Tuhan Yesus. Suatu peristiwa iman di mana Yesus menyerahkan seluruh hidupnya, mati seperti kita manusia, seperti kita manusia yang berdosa, akibat maut itu sendiri. Artinya Yesus mengalami solidaritas dengan manusia yang berdosa. Yesus masuk ke dalam dunia orang mati, padahal dia Tuhan Allah, padahal dia Allah, padahal dia Maha Kuasa. Seperti dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 5 sampai 11. Jadi ada sebuah gerakan apa yang disebut descendit ad infernus. Dia turun ke neraka, ke dunia orang mati. Ada sebuah gerak turun. Yesus menurunkan dirinya menjadi seorang hamba. Yesus menurunkan dirinya menjadi manusia, seperti manusia yang berdosa dan mengalami kematian. Dan itulah yang disebut dengan gerak turun. Tetapi juga Yesus yang mengangkat manusia yang dalam kematian oleh kuasa dosa itu dan maut itu, dia dibangkitkan kembali, menerima keilahian. Allah membangkitkan, gerak. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, turun dan naik. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara-saudari terkasih, dengan dasar itulah kita memahami ibadat peringatan sengsara dan wafat Tuhan Yesus harus dimaknai dengan rasa syukur, hormat, dan penyembahan. Bukan dengan rasa sedih,
seperti kehilangan seseorang yang kita cintai karena wafat atau karena mati. Ibadat Jumat Agung merupakan suatu perayaan sembah syukur, hormat oleh Kristus yang tersalibkan, yang wafat itu karena menyelamatkan kita dengan mengangkat kita manusia, dan dia turun solider dengan manusia yang menderita. Jadi sahabat geni yang terkasih, ibadat pada sengsara wafat kematian Tuhan Yesus hari Jumat Agung itu berpuncak pada penyembahan salib itu sendiri, pada penghormatan salib itu sendiri, penyembahan pada Kristus yang tersalib itu sendiri. Maka kita menjadi orang-orang yang mestinya melepaskan seluruh apa yang disebut dengan kebesaran kita. Hendaknya kita melepaskan dari keangkuhan kita, keegoan kita, melepaskan kita dari semua atribut yang kita sombongkan atau kita tampilkan, karena Tuhan wafat disalib untuk kita. Dia sudah melepaskan semua untuk kita. Masa kita mau memegahkan diri kita? Nah, itu keliru. 3 hal ini yang penting. Dia menjadi hamba, dia mati di kayu salib, dan dia wafat atau mati di kayu salib dengan perilaku atau dengan perbuatan manusia yang keji dan kejam, karena kekerasan manusia, sampai wajahnya tidak terlihat lagi sebagai manusia. Nah, disitulah letaknya mestinya kita menyembah mohon ampun, kita bersyukur kehadiran Tuhan Yesus yang tersalib. Salib itulah yang menyelamatkan kita. Maka kebesaran ini harus dilepas. Keangkuhanku harus saya lepas. Keegoanku harus kita matikan. Seperti sebuah cerita yang tadi saya sampaikan juga, bahwa kisah tentang terjadi tahun 628 ketika Kaisar Bizantin Heraklius mengalahkan Raja Persia yang telah mengambil salib suci di Yerusalem 14 tahun sebelumnya. Setelah berhasil merebut salib suci dari tangan Raja Persia, Heraklius berkehendak membawa kembali salib suci itu ke basilika yang dibuat oleh Kaisar Konstantinus pada abad yang keempat di Kalvari di Golgota di Palestina dekat Yerusalem. Tetapi anehnya, ketika Kaisar Heraklius membawa salib suci itu, ia memasuki pintu gerbang yang menuju Kalvari, ia tidak bergerak maju. Melihat situasi itu, uskup yang mendampingi Zakarias menemani Heraklius usul agar Kaisar lepaskan seluruh atribut kekuasaanmu, kebesaranmu, kenakan hanya pakaian biasa dan lepaskan alas sepatu. Dan ketika dia melakukan itu, maka Heraklius bisa berjalan membawa salib itu, dengan ringan membawa salib, meletakkan salib suci di tempat basilika di Kalvari. Nah, sahabat geni yang terkasih, dari kisah itu maka mestinya kita melepaskan seluruh diri kita pada ibadat hari Jumat Agung itu untuk dengan sembah, syukur dan sujud, dengan hormat kepada salib Kristus yang menyelamatkan kita. Ini. Maka pesannya, spiritualitasnya adalah bagi kita semua, sahabat geni yang terkasih, terutama penggerak-penggerak karismatik, ya, orang-orang yang mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus, devosional kepada Roh Kudus. Mestinya Anda harus menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau melayani daripada dilayani, orang-orang yang berani berkorban seperti Kristus untuk sesamanya, terutama yang menderita, yang berkekurangan, yang tidak beruntung. Mestinya kita melepaskan keegoan kita. Maka
maka romonya mesti lepaskan kasula dan stolanya. Ketika dia membawa salib dan menyembah salib atau mencium salib ketika belum pandemi, menghormati salib, melepaskan alas sepatu, tanda sembah sujud kepada Kristus. Karena di salib itulah kita memandang saya memperoleh keselamatan. Saudara-saudari, sahabat geni yang terkasih, inilah pesan permenungan kita pada hari Jumat Agung, ibadat mengenang sengsara dan wafat Tuhan. Semoga Anda memperoleh berkat. Oleh karena salib Kristus, kita diselamatkan. Tuhan memberkati kita.